Sahabat-sahabat terkasih dimanapun Anda berada, dewasa ini kita sudah sering mendengar tentang autism atau kondisi-kondisi lain pada orang-orang yang berkebutuhan khusus. Makin banyak aspek yang kini dimengerti, tetapi mungkin masih banyak pula yang diselimuti oleh misteri. Untuk itulah rubrik Special Needs ini hadir dalam channel Kasih Sehari-hari sebagai rubrik yang kedua setelah Awam Merenung. Harapan saya informasi dalam rubrik ini akan berguna, bukan hanya bagi keluarga-keluarga yang memiliki anggota keluarga dengan kebutuhan khusus, tetapi mungkin juga bagi kita sekalian yang memiliki kerabat, teman, tetangga, atau orang-orang di sekitar kita yang memiliki kebutuhan khusus. Oh ya, walaupun special needs itu sendiri sebetulnya luas, namun pada awalnya kami akan lebih banyak berbicara seputar autism. Kedekatan kami dengan autism memang karena Michael, anak pertama kami, memiliki kondisi ini. Hi everyone, my name is Michael. Lagi sekali. Hi everyone, my name is Michael. Kondisi yang disebut autism sendiri juga luas ya. Dulu orang masih sering menyebut Asperger Syndrome, PDD-NOS, Autistic Disorder, dan sebagainya. Sekarang orang lebih sering menyebut dengan satu istilah umum saja, yaitu Autism Spectrum Disorder atau ASD. Jadi tidak terlalu penting lagi mempermasalahkan apakah seseorang akan disebut Asperger's atau yang lain. ASD atau Autism Spectrum Disorder ini dicirikan dengan adanya tantangan dalam kemampuan bersosialisasi. Jadi kemampuan berkomunikasi baik verbal maupun non-verbalnya terhambat. Mereka sering kurang mampu menangkap perasaan orang lain. Karena itu kadang-kadang orang jadi salah paham ya. Lalu banyak juga di antara mereka yang suka melakukan gerakan berulang-ulang seperti ini, memiliki obsesi yang berlebihan terhadap keteraturan dan rutinitas, sering memiliki kepekaan yang tinggi terhadap rangsang indera, baik itu sinar atau suara, dan sebagainya. Untuk edisi perdana kali ini kita ingin membahas pandangan umum bahwa anak-anak autistik itu sebetulnya jenius, hanya kurang mampu bersosialisasi. Benarkah pandangan ini? Citra jenius mungkin melekat di banyak orang sejak adanya film Rain Man. Film ini memang diinspirasi oleh kisah nyata seorang autistic genius bernama Kim Peek. Because there's an airplane out there. Continental crash November 15, 1987. Flight 1713, 28 casualties. This is very serious, Ray. Yeah, very serious. You see, I have to get to Los Angeles. All airlines, 135 passengers. All airlines Very have crashed at one time or another. That doesn't mean that they are not safe. Qantas. Qantas? Qantas never crashed. Yeah. You see, Qantas doesn't fly to LA out of Cincinnati. You have got to get to Melbourne. Australia. Melbourne, Australia. In order... Dan cukup banyak jenius yang memang kita kenal yang memiliki ciri-ciri autistik. Misalnya Albert Einstein atau Isaac Newton, kemudian juga Nikola Tesla, Michelangelo, dan sebagainya. Sebuah studi oleh Cambridge University terhadap 500 juta orang menemukan suatu bukti menarik bahwa ciri-ciri autistik lebih umum dijumpai pada mereka yang bekerja dalam bidang sains, teknologi, engineering, dan matematika atau yang biasa dikenal STEM. Bidang-bidang ini memang dikenal membutuhkan otak yang encer. Meskipun demikian, hasil ini belum bisa dijadikan bukti bahwa ada hubungan langsung antara autism dengan IQ ya. Nah, kita harus mengingat kembali bahwa spektrum ASD ini luas dan tingkat IQ penyandangnya pun beragam. Ada yang memiliki hambatan intelektual, ada pula yang memiliki kemampuan jauh di atas rata-rata hanya untuk bidang-bidang tertentu saja, tapi tidak di bidang yang lain. Anak kami, Michael, barangkali termasuk di sini. Secara IQ, Michael berada dalam borderline. Tapi ada satu hal. Ada sebuah website yang bernama Lumosity. Website ini menyediakan permainan-permainan untuk melatih otak kita. Nah, di situ ada satu permainan yang disebut Pinball Recall. Mirip-mirip permainan pinball yang kita kenal. Nah, cara mainnya. Kita diminta memprediksi tujuan akhir dari sebuah bola setelah membentur balok atau bumper dalam bidang permainan.
Letak bumper ini acak, demikian pula sudutnya bisa 45 atau 135 derajat. Starting point bolanya juga acak ya, bisa dari mana saja. Semakin tinggi levelnya, bujur sangkar permainan ini akan makin besar dan bumpernya juga makin banyak. Nah, kita mesti mengingat tempat dan sudutnya karena bumper-bumper ini hanya akan muncul selama 2-3 detik lalu lenyap dari layar. Itu sebabnya permainan ini dimasukkan kategori memori. Nah, tetapi selain mengingat letak bumper-bumper, ada tugas kedua yang kita harus lakukan, yaitu menghitung kemana arah bola setelah melewati bumper-bumper tersebut. Selama bumpernya masih sedikit, oke, kita mungkin tidak susah mengingatnya dan tidak butuh waktu lama untuk menghitungnya. Tapi bagaimana kalau bumpernya sebanyak ini? Nah, di sini Michael bisa mengingat dan melakukan kalkulasi dengan sangat cepat. Seberapa cepat? Mari sekarang kita saksikan Michael bermain Pinball Recall. Mari kita coba tinjau sejenak permainan tadi. Ada 15 trials dalam setiap game. Michael memulainya dari level 20 berkat pencapaiannya pada game-game terdahulu. Pemain baru akan start pada level 1. Jumlah bumper adalah 14 untuk level 20 sampai 16 untuk level 22. Tampaknya 22 ini level tertinggi. Ada 24 lokasi tujuan awal dan tujuan akhir bola. Kita saksikan di sini starting point bola adalah acak. Dan karena letak bumper-bumpernya juga acak, maka ending point-nya acak pula. Dari 15 trials ini, ada 3 yang gagal, 12 berhasil. Untuk itu, Michael memecahkan rekornya dengan skor 55.540. Waktu tercepat yang dicatat Michael adalah 0,8 detik. Dicatatkan 5 kali pada trial ke-1, ke-8, dan sebagainya. Sementara kalau di rata-rata, Michael menjawab setiap soal dalam 1,35 detik. Beberapa orang yang pernah melihat Michael bermain dan barangkali Anda juga setuju bahwa kecepatan ini memang jauh melebihi rata-rata orang pada umumnya. Berapa, Mike?
Berapa? 65. What? Sebelumnya 55. Kita mungkin juga pernah mendengar anak-anak autistik bisa melakukan hal-hal yang rada fantastis ya. Misalnya dalam hal mengingat, memproses angka-angka, dan sebagainya. Bagaimana hal ini bisa terjadi? Barangkali akan kita bahas di lain waktu. Tapi pesan terpenting yang ingin kami sampaikan kali ini adalah tidak semua anak memiliki kemampuan yang sama. Setiap anak memiliki kemampuan dan hambatan yang berbeda-beda. Michael tidak bisa mengikuti pelajaran biasa di sekolah umum. Suatu hari waktu Michael masih kecil, mungkin sekitar umur 4 tahun ya, sekitar 20 tahun yang lalu, saya pernah mencoba mengajarinya membandingkan benda-benda, antara benda yang lebih besar dan yang lebih kecil. Saya memberi contoh beberapa kali, Michael, ini ya, ini lebih besar, ini lebih kecil. Lalu saya coba ambil benda-benda yang lain. Nah, Michael, sekarang ini sama ini besar mana? Michael tidak bisa menjawab. Saya ulangi berkali-kali, dia tetap tidak bisa. Akhirnya saya memarahinya. Michael, ini kan gampang. Ini sama ini kok besar mana kok kamu nggak ngerti? Waktu itu saya tidak bisa mengerti. Mengapa Michael yang dalam usia 3 tahun bisa mengingat 50 bendera dari berbagai negara hanya untuk membedakan hal yang sederhana antara yang lebih besar dan yang lebih kecil? Dia tidak bisa. Kemarahan saya adalah sebuah kesalahan, berangkat dari ketidakmengertian. Pernah seorang kepala sekolah dengan antusias menyambut seorang anak autistik yang akan masuk ke sekolahnya. Karena rupanya di sekolah tersebut sudah ada seorang anak autistik lain yang sangat pintar matematika. Tetapi anak autistik yang baru ini berbeda. Sang kepala sekolah rupanya salah mengira. Antusiasme beliau pada saat awal menerima anak itu mungkin karena mengira anak-anak autistik bermasalah dalam hal sosialisasi saja, bukan dalam hal akademik. Pada akhir tahun, beliau memanggil kedua orang tua dan secara halus meminta anak ini meninggalkan sekolahnya. Antusiasme yang mula-mula dia miliki pada saat awal sudah menguap karena menurut gurunya anak ini menurunkan rata-rata kelas dan itu harus dilaporkan ke Departemen P&K menjadi catatan yang kurang baik untuk sekolah itu. Sahabat-sahabat terkasih, salah pemahaman seperti ini mungkin masih sering kita jumpai dalam masyarakat kita. Kurangnya pemahaman ini semoga sedikit demi sedikit bisa kita kikis. Dari sebuah data, 31% penyandang autism memiliki hambatan intelektual atau intellectual disability dengan IQ kurang dari 70. Kemudian 25% ada di borderline dengan IQ sekitar 71 sampai dengan 85. Sementara 44% sisanya memiliki IQ rata-rata atau di atas rata-rata, lebih dari 85. Nah, bagi kita yang mungkin kenal keluarga dengan anak autistik, kadang mungkin kita terdorong untuk mengatakan, oh jangan khawatir, anak autistik itu pintar sebetulnya. Maksud kita mungkin baik untuk membesarkan hati keluarga tersebut dan memberikan dorongan semangat. Tetapi bila kenyataannya berbeda, jangan-jangan malah akan menimbulkan luka. Nah, dengan data ini, semoga kita bisa mencari cara lain untuk mendukung mereka. Karena tingkat kecerdasan penyandang autism tidaklah sama. Adalah tugas kita untuk sejauh mungkin menggali potensi, meningkatkan kemampuan dan kualitas hidup mereka demi kebahagiaan mereka. Tapi saya rasa hal terpenting adalah mencintai dan menerima mereka dalam segala keadaannya. Banyak informasi yang akan kita tampilkan pada edisi-edisi mendatang, termasuk bincang-bincang dengan mereka yang berkecimpung dalam bidang ini, agar mereka dapat membagikan pengalamannya dengan kita. Silakan membagikan dan subscribe channel ini untuk memperoleh reminder video baru. Terima kasih atas waktu Anda. Saya Abraham dalam kasih sehari-hari. Sampai jumpa.